Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Thulabat thalibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Mapel Akidah ya. Dan kita mulai sekarang pelajaran 1 semester 2 kelas 8 ini. Nah, kita langsung saja masuk pembahasan ya, judul bab kita apa yang datang tentang perdukunan dan semisalnya. Dukun, mbah dukun. Nek orang Jawa bilang udu dirukun. Kalau datang terus bayar ya nanti dianya gembira dan rukun kepada Anda. Waliyatubillah. Dukun ini Masya Allah yang akan kita bahas. Nah, ini luar biasa. Perkara penyakit masyarakat yang ada di Indonesia tetapi tidak dianggap sebagai penyakit. Ya, makanya banyak yang tidak sadar kalau mereka sakit. Sakitnya apa? Sakitnya tentang perdukunan dan semisalnya ini. Paham ya? Tapi kita baca tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita kenal dulu nih. Murid dapat mendefinisikan tentang arraf dan kahin. Ya, apa itu? Siapa itu arraf? Siapa itu kahin dalam istilah pelajaran kita ini? 2. Murid dapat menyimpulkan bahwa keimanan pada Allah mengharuskan untuk kufur pada tauhid. Ya, tauhid itu sesembahan yang disembah selain Allah. Ya, dan nanti siapa lagi nanti akan dijelaskan berikutnya. 3. Murid dapat menerangkan tentang ancaman yang besar bagi kahin dan arraf. Lalu yang keempat, murid berhati-hati untuk tidak datang pada dukun. Ya, apalagi sekarang dukun itu bahasanya diperhalus. Jadi paranormal. Ya, siapa yang datang kok mereka dikatakan paranormal? Karena yang datang adalah orang-orang yang tidak normal. Waliyatubillah ya. Atau orang Jawa mengistilahkan diperhalus dengan orang pintar. Lah kok bisa diistilahkan orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Ya, jadi istilahnya berbeda tapi hakikatnya sama. Kita baca muqaddimah. Perkara gaib hanya Allah yang tahu. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Itu yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Maka siapa yang mengatakan mengetahui perkara yang gaib atau membenarkan orang yang menyatakan mengetahui perkara yang gaib, sungguh dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ya, jadi ada dua perkara ya kan. Siapa yang mengatakan dia tahu perkara yang gaib, ini satu. Ini berarti dia dukune. Ya, syirik besar ini jelas. Lalu yang kedua, orang yang percaya dengan omongannya orang yang pertama itu. Seperti kan sekarang kan ada orang yang katanya Rio Kiyoshi siapa itu? Mbak Yau, terus siapa lagi itu? Mereka bilang, oh nanti akan terjadi ini, terjadi itu ya. Nabi Muhammad raiso seperti itu kok. Dan Nabi Muhammad tidak pernah ngomong-ngomong prediksi-prediksi akan datang seperti itu, ya enggak? Nah, kalau kita percaya waliyadzubillah terhadap perkataan orang-orang seperti itu yang memprediksi meramal-meramal seperti itu berarti jatuh pula dalam kesyirikan. Paham itu? Dan dua-duanya ini sama-sama salahnya, sama-sama syiriknya. Ya. Tapi tentunya yang pertama ini lebih besar dosanya ya enggak? Ya. Dan dua-duanya ini berhak mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kita wajib berhati-hati dari perkara tersebut. Ya, tolong kasih garis bawah ya. Nah, dalil yang harus kita hafalkan nih ada beberapa nih tentang bab ini. Yang pertama kan ini ya dalilnya. Yang kedua ini warawa muslimun fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ya beberapa dari sebagian istri Nabi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ini dari sebagian istri Nabi yaitu Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ya, dari istri beliau yang bernama Hafsah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa Nabi mengatakan man ata arrafan, kurung bukan ya. Siapa yang datang ya kepada arraf. Ya. Nanti kita baca apa itu arraf ya. Fasa'alahu ya, kalau sementara kita terjemah dengan umum dulu, tukang ramal ya. Siapa yang datang kepada tukang ramal. Lalu fasa'alahu an syai'in, lalu dia
bertanya tentang sesuatu, ramalannya ini bagaimana ya, besok apa yang terjadi ya, barangku hilang ini diramal di mana ya, dan sebagainya. Dia tanya seperti itu tentang suatu, fasaddaqahu, lalu dia percaya dengan ucapannya si tukang ramal itu, lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman, kurang tutup. Tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Masya Allah. Artinya tidak ada pahala baginya dalam sholatnya. Luar biasa ya. Baru datang terus percaya. Nah sekarang yang jadi masalah ya, nggak hanya mendatangi tapi didatangi. Ya kan ada ya di koran-koran ya, apa, ramalan hari ini, ramalan sio begini. Kalau kita percaya dengan itu, hukumnya sama, ya. Ancamannya tidak diterima sholatnya 40 hari. Subhanallah, itu ancaman keras sekali. Kemudian dalil berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi mengatakan, kurung buka ya, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kurung tutup. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia percaya apa yang dikatakan dukun itu, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad artinya adalah kitab dan sunnah. Jadi kalau dia datang pada dukun lalu percaya pada dukun, ya berarti dia itu mengkufuri Al-Quran dan sunnah. Paham itu? Masya Allah, ancaman yang sangat keras itu ya. Kemudian dalil yang berikutnya, walil arba'ati wal hakim, ya, dan diriwayatkan oleh keempat imam perawi hadis, ya, dan juga Imam Al-Hakim, ya. Ya, waqala, dan beliau mengatakan, ya, ala syartihima, di atas syaratnya Imam Bukhari dan Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurung buka di sini. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang pada tukang ramal atau dukun, ya, jadi ini sekarang mulai disebut ada dua di sini. Sama saja ya. Lalu dia membenarkan apa perkataan tukang ramal atau dukun itu, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah ya. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin mauqufan, ya, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Ya, mengerikan sekali ya ancaman-ancamannya. Taib, kita ambil ya pokok pembelajarannya. Yang pertama, makna al-arraf dan kahin dan hukum keduanya. Tadi kan di atas Nabi menyebutkan ya kan, siapa yang datang kepada arraf atau kahin ya kan, maka tidak diterima sholatnya. Nah sekarang siapa tuh arraf? Al-arraf adalah orang yang menyatakan mengetahui perkara dengan tanda-tanda yang diketahui yang menunjukkan dengannya tentang barang yang dicuri. Nih tolong kasih garis bawah nih, mau gampangnya, barang yang dicuri atau tempat barang yang hilang. Jadi arraf itu dukun, tukang ramal, tapi spesialisasinya nyari barang hilang gitu. Paham ya? Adapun kahin, yang kedua kahin ya. Kahin itu adalah orang yang mengambil berita dari setan, yang mencuri pendengaran dan menyatakan mengetahui ilmu gaib tentang kejadian yang akan datang. Ya, kasih garis bawah nih ya, kejadian akan datangnya. Ya. Jadi kalau si siapa, Araf itu dia, sebentar, pena saya kok malah hilang. Kalau si Araf ya, dia itu spesialisasinya barang hilang. Kalau kahin spesialisasinya ramalan yang akan datang. Ramalan tentang apa yang akan terjadi. Paham ya sekarang? Nah, maka hukum perdukunan dan ramalan adalah syirik. Dua-duanya ini syirik besar. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama menyatakan mengetahui ilmu gaib yang Allah khususkan, hanya Allah lah yang tahu. Jadi masalah gaib yaitu kan Allah saja yang tahu. Ya, barang hilang, ya, kemudian harusnya kan kita nyari dengan usaha, kok ada orang datang ke dukun, ya, berarti dia meyakini bahwa dukun itu lebih tahu daripada rumahnya. Balangi rumah hilangnya di rumahnya kok, ya enggak, berarti dia yakin bahwa dukun itu tahu perkara yang gaib. Maka dari itu syirik besar seperti itu, ya. Kemudian kahin ini lebih parah lagi. Besok apa yang terjadi, ya,
Nah, padahal hanya Allah yang tahu apa yang terjadi besok. Bahkan si dukunnya itu juga nggak tahu kok apa yang terjadi, ya nggak? Ya, banyak dukun-dukun yang udah mati itu. Ya, nah kalau mereka tahu mereka sendiri matinya kan mereka berusaha untuk menghindarinya. Tapi kan ada-ada aja tuh. Iya, karena memang tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Lalu yang kedua, ada permintaan tolong dan takarub kepada jin dan setan. Si dukun bisa tahu-tahu seperti itu ya, bisa ngomong ini itu ya karena dibantu setan. Maka ini jelas sekali syirik besar. Kemudian pokok pembelajaran yang kedua, larangan untuk mendatangi arraf dan bahaya bertanya pada mereka. Nabi SAW dalam hadis pertama menjelaskan tentang ancaman yang sangat keras terhadap orang yang mendatangi al-arraf untuk bertanya tentang perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Walaupun dia tidak membenarkan ucapan arraf itu. Dan balasan tentang hal itu adalah diharamkan mendapat pahala sholat selama 40 hari. Ya, kasih garis bawah ya. Kalau sedemikian keras ancaman bagi orang yang bertanya, maka tentu lebih keras dan lebih besar lagi ancaman bagi yang ditanya. Maksudnya siapa? Dukune. Yang bertanya kan pasiennya ya enggak. Yang ditanya kan dukune. Dua-duanya ini mendapatkan ancaman. Ancaman ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Ancaman dukun ini jelas lebih ngeri lagi ya. Karena dia melakukan kesyirikan besar. Paham ya? Lalu pokok pembelajaran yang ketiga, membenarkan dukun menghilangkan keimanan terhadap Quran dan Sunnah. Dalam hadis kedua Nabi menjelaskan tentang ancaman yang keras bagi orang yang mendatangi dukun untuk bertanya tentang perkara gaib dan membenarkan ucapan dukun tersebut. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan kekufuran terhadap Allah, wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu Quran dan Sunnah. Yang keduanya menerangkan bahwa ilmu gaib itu hanya Allah saja yang tahu. Nah ini kan kenapa dikatakan kemudian kufur terhadap Al-Quran dan Sunnah? Karena ini Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan, nih tolong kasih garis bawahannya, bahwa ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu. Ya, tapi kok dukunnya ngomong aku tahu, ibaratnya begitu. Berarti kalau kita mengimani dukunnya berarti kita nggak percaya dengan Quran dan Sunnah, kan begitu. Dan semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari mendatangi dukun dan yang lainnya dari orang-orang yang menyatakan mengetahui ilmu gaib atau membenarkan ucapan mereka, meskipun hal itu dilakukan dengan cara menulis atau menelepon, karena hal tersebut termasuk menghadapkan diri kepada hukuman dan kemurkaan Allah. Seperti tadi ya yang saya bilang, di koran kan ada kadang apa ramalan apa ramalan nasib itu, ramalan siu-siu apa begitu itu, atau telepon dukun, dia tidak datang tapi telepon WA ya pada dukun mbah iki sesuk apa sing terjadi dan sebagainya. Itu sama hukumnya syirik seperti yang kita bahas ini, paham ya? Dan itu larangan, kena ancaman apa yang disampaikan Nabi di hadis-hadis di atas. Evaluasinya tolong dikerjakan ya di buku khusus ya, insya Allah nanti kita kumpulkan ya ketika kita bisa masuk nanti ya, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.